mikroorganisme tadi sudah ada beberapa temannya yang berpendapat ya, bahwa pertama ya ada yang berpendapat untuk menghambat pertumbuhan, kemudian untuk mencegah penularan penyakit ya, ada yang berpendapat untuk mencegah pembusukan gitu ya. Nah itu semua benar gitu ya, pendapat dari teman-temannya, tidak ada yang salah bahwa pengendalian mikroorganisme ini bertujuan terutama untuk mencegah adanya penularan penyakit ya kepada host atau ikan lain gitu atau ke manusia itu sendiri gitu ya. Nah dengan adanya pengendalian mikroorganisme ini juga mencegah pembusukan, terutama ya pengendalian terhadap sterilisasi terhadap makanan yang dimana dia terdapat mungkin mikroorganisme atau bakteri yang dimana nanti sebagai proses ya yang membantu proses pembusukan sehingga mencegah proses pembusukan juga betul gitu ya, tidak salah. Nah, dengan adanya pengendalian mikroorganisme, kita di lingkungan ya, di kehidupan kita mengenal adanya obat-obatan yang dimana nanti mungkin pengendalian obat-obatan bisa dengan menggunakan bahan kimia ya, seperti antibiotik atau bisa dengan bahan alami seperti herbal. Kemudian kita bisa juga melakukan pengendalian mikroorganisme dengan sarana fisik. Contohnya apa? Sarana fisik itu dengan menggunakan sterilisasi menggunakan alkohol ya sebelum kita melakukan kultur bakteri ya biasanya kita melakukan sterilisasi secara fisik seperti menyemprotkan alkohol ke tangan kita ya, alkohol 70% biasanya ya minimal. Itu udah bisa membasmi atau membunuh mikroorganisme dan menghambat pertumbuhannya. Kemudian tadi sudah dibahas ya, bahan kimia ini termasuk antibiotik dan zat kemoterapeutik ya. Zat kemoterapeutik ini merupakan obat-obatan yang digunakan untuk mengobati penyakit ya, yang terdiri dari bahan-bahan kimia. Sehingga disebutnya kemoterapeutik karena dia obat-obatannya dari bahan kimia untuk mengobati penyakit seperti itu. Oke, ini pada awalnya ya kita pada saat sebelum melakukan segala kegiatan gitu ya yang berhubungan dengan bakteri ya ataupun ketika kita bekerja di dalam suatu aquaculture ya pada dasarnya kita harus mengenal yang namanya mikroorganisme dan sifat-sifatnya beserta bagaimana cara mengendalikannya. Nah, di sini kita sudah kenal ya bahwa mikroorganisme merupakan infeksi pada manusia, hewan, tanaman, serta bahan pencemar makanan yang bisa menyebabkan pembusukan ya dan kerusakan pada kayu, rumah dan lain-lain yang mungkin nanti bisa menyebabkan kerugian ekonomi bagi para pembudidaya seperti itu. Nah, di sini kita harus mengenal bahwa sifat mikroorganisme itu merupakan suatu makhluk hidup ya yang ukurannya sangat kecil, kemudian dia hanya bisa dikendalikan ya apabila memang sudah menulari ikan atau menginfeksi ikan maka dia akan susah diobati gitu ya. Oleh karena itu lebih baik kita lebih menekankan prinsip pencegahan penyakit daripada pengobatan gitu ya. Pencegahan kita bisa melakukan vaksinasi. Nah, ketika sudah terinfeksi ikan, bagaimana gitu ya pengendaliannya, bagaimana pengobatannya. Nah, ini yang akan kita pelajari gitu. Atau ketika kita sedang bekerja dengan mikroorganisme di lab mikrobiologi gitu ya, bagaimana supaya mikroorganisme ini tidak
tidak, keluar dari ruangan, kemudian, kita, apa namanya, tidak menulari, apa, kita setelah memegang mikroorganisme tidak, langsung memegang benda yang lain, kemudian tidak saling, apa namanya, terjadi penularan atau penyebaran mikroorganisme itu keluar. Nah, ini yang akan kita pelajari gitu dengan menggunakan, cara metode apa saja pengendalian mikroorganismenya ya. Nah, salah satunya seperti yang, kalian lihat ya di video-video saya yang sudah kita siapkan oleh tim pengajar ya, bahwa sebelum melakukan, kultur gitu ya atau teknik, mengenai mikrobiologi gitu ya, mata kuliah ini kita selalu, melakukan sterilisasi secara fisik ya dengan menggunakan, bahan-bahan, penyemprotan ataupun, kita bisa dengan membersihkan meja kita ya dengan alkohol seperti itu. Nah, itu untuk mencegah adanya pertumbuhan dan penularan penyakit. Kemudian pengendalian mikroorganisme ini sangat esensial dan penting di dalam industri produksi pangan, obat-obatan, kosmetik, dan lainnya ya. Ini untuk aplikasinya sangat luas sekali ya. Untuk pangan kita bisa kita mengenal mungkin ya teknik pasteurisasi atau mungkin untuk makanan yaitu teknik tindalisasi bisa ya. Untuk susu biasanya menggunakan teknik pasteurisasi yang di mana susu ketika dipanaskan di suhu terlalu tinggi kan akan mengakibatkan kerusakan ya, sehingga kita memakai teknik pasteurisasi yang tidak dipanaskan sampai 100 derajat Celcius. Kemudian, nah ini pentingnya apa tujuan dari pengendalian, yaitu pertama mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, yang kedua membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, kemudian yang ketiga mencegah pembusukan dan perusakan bahan oleh mikroorganisme, lalu yang terakhir bisa mencegah kontaminasi ya, supaya bakteri kultur kita tetap murni gitu, tidak terjadi kontaminasi. Gimana pengendaliannya ya supaya masih tetap biakannya tuh murni, tidak terkontaminasi. Oleh karena itu kita harus mempelajari ya pengertian-pengertian dari pengendalian ya. Yang pertama ini ada teknik dengan menggunakan sterilisasi. Nah, teknik sterilisasi ini merupakan proses ya, proses yang dimana menghancurkan semua bentuk kehidupan sehingga menjadi steril. Nah, intinya untuk sterilisasi ini merupakan teknik yang dimana untuk menghancurkan semua bentuk kehidupan sampai ke dalam fase kehidupan bakteri yang dia terdapat spora-spora bakteri ya, sampai spora bakteri ini bisa hancur dan mati. Nah, biasanya sterilisasi yang paling manjur digunakan menggunakan teknik uap atau teknik panas ya. Contohnya autoclave. Nah, autoclave atau oven ini kita menggunakan suhu yang tinggi. Tetapi kalau autoclave ini kan teknik pemanasan dengan menggunakan suhu 100 derajat ya, 121. Ini masih suhunya masih terlalu lembab gitu. Nanti akan menghasilkan uap air ya. Nah, ini teknik panas lembab. Nah, kalau ini oven ini teknik panas kering karena dia nanti tidak menghasilkan uap air gitu ya. Jadi menggunakan suhu tinggi tidak menghasilkan uap air ini sering disebut dengan teknik panas kering gitu ya. Suhunya bisa sampai 60 sampai 150 derajat Celcius. Nah, apa saja yang bisa dipakai, apa saja yang bisa disterilkan dengan menggunakan metode autoclave dan oven ini biasanya peralatan dan bahan-bahan yang tahan panas. Contohnya alat-alat laboratorium yang terdiri dari kaca ya, alat-alat kaca. Contohnya misalnya cawan Petri ya. Terus ada lagi gitu beberapa gitu. Mungkin di sini ada yang bisa menyebutkan alat-alat laboratorium yang sudah dikenalkan oleh Budian di semester
di sesi UTS? Silakan di chat, misalnya ada yang bisa menyebutkan selain Cawan Petri. Laminar airflow. Laminar airflow. Apa itu laminar airflow, Faris? Tadi Faris ya, ya Faris. Laminar airflow apa? Coba dikenalkan ke teman-temannya. Wadah agar tidak terkontaminasi dengan yang lainnya gitu, Bu. Oke, laminar airflow itu sebenarnya kan sebagai alat untuk mensterilisasi juga ya. Nah, alat untuk sterilisasi tapi menggunakan sinar UV dia ya, sinar UV. Apakah yang dimaksud saya, apakah laminar airflow ini termasuk alat-alat kaca? Bukan ya, tapi laminar itu sebenarnya dia alat sterilisasi yang dimana bisa kita pakai untuk tempat kita ketika mengkultur bakteri ya, atau kita melakukan kegiatan-kegiatan ya mikro di lab mikro yang harus aseptik ya, itu bisa menggunakan laminar karena dia ada alat sterilisasinya dengan menggunakan sinar UV ya. Seperti itu. Nah, ini kalau yang kita bahas di sini sterilisasi menggunakan panas dulu, Faris ya. Contohnya kita alat yang bisa disterilkan di autoclave atau oven ya dengan menggunakan panas tinggi ini merupakan peralatan dan bahan yang tahan panas. Ya, contohnya seperti alat-alat kaca atau bahan-bahan yang terdiri dari stainless steel gitu ya. Bahan yang terdiri dari aluminium gitu ya. Nah, coba disebutkan alat lab apa saja yang terdiri dari bahan kaca yang sudah dijelaskan Budian mungkin. Ada yang bisa silahkan di chat atau langsung juga boleh. Tabung reaksi. Tabung reaksi. Ya, nanti disterilkan tuh sebelum kita membuat agar disterilkan menggunakan autoclave. Kemudian apalagi? Tabung Erlenmeyer. Cawan Petri ya, terus Tabung Erlenmeyer. tabung Erlenmeyer, benar. Apalagi? Gelas piala. Tetes. Gelas piala, pipet tetes. Oke, terus? Corong ya, pokoknya harus tahu ya kegunaan dari alat kaca dan fungsinya pemakaiannya itu apa ya, seperti apa. Nah, harus tahu. Ini ada iklan lewat ini. Oke, nah ini setelah kita nanti cuci ya, biasanya kan setelah dipakai itu kita cuci. Nah, sebelum dipakai untuk penggunaan metode di lab mikro, nah kita harus sterilisasi dulu dengan menggunakan autoclave ya. Nanti bisa belajar gimana cara pakai autoclave ke kampus ya, nanti saya ajarin, mungkin bisa dikoordinir gitu ya oleh Erlan atau Rida ya, tadi PJ-nya kan Rida gitu ya. Kalau yang mau ke kampus pakai autoclave caranya gimana bisa saya ajarin ya, atau pakai oven caranya gimana bisa ya. Apa udah pernah langsung praktek pakai autoclave di kampus kemarin UTS? Udah pernah Bu sama Kak Abia dijelasin langsung. Ya, nah masih ingat atau ada rekaman videonya barangkali? Kita langsung Zoom Bu, jadi langsung dijelasin saat itu juga. Langsung Zoom. Tapi direkam nggak? Karena kalau misal hanya sekali di awal, kadang kan suka lupa ya. Kalau bisa ada rekaman videonya itu lebih bagus gitu ya. Nanti kita jadi sebelum nanti membuat media agar, nanti kita timbang dulu agarnya, kemudian kita panaskan menggunakan hot plate ya, hot plate stirrer. Kenapa harus dipanaskan agarnya? Kenapa? Supaya agarnya itu homogen ya, dan
dia apa namanya, tercampur, kemudian bahan-bahan agarnya itu bisa merata ke semua sisi ya, sehingga nanti dia bisa menjadi padat gitu ya. Kalau bahan agarnya tidak merata, dia tidak bisa menjadi padat gitu ya, hanya beberapa titik yang bisa menjadi padat kan. Agar itu kan padat ya, padat semi-semi kenyal gitu ya. Nah, harus kita panaskan dulu, setelah panaskan baru ke autoclave gitu ya. Nah, setelah dari autoclave baru kita tuang, tetapi cawan petrinya kira-kira harus steril juga tidak? Kira-kira cawan petrinya harus disterilkan juga tidak untuk membuat agar? Ada yang bisa Harus Ibu. menjawab? Ibu. Ya, harus steril ya, semua bahan harus steril termasuk cawan petrinya, sehingga bisa saja nanti cawan petrinya bersamaan kita masukkan ke autoclave dengan media agar ya. Agarnya biasanya di Erlenmeyer ya. Kemudian nanti kita tuang, atau cawan petrinya sudah kita siapkan terlebih dahulu, kemudian kita simpan di oven juga bisa ya. Nah, yang kedua ini dengan menggunakan desinfektan untuk pengendalian mikroorganisme. Nah, ini berdasarkan dari pengertian dari Dinas Kesehatan ya, bahwa desinfektan itu suatu bahan yang biasanya terdiri dari zat kimia, tetapi dia hanya bisa mematikan sel vegetatif dari bakteri ya, tidak sampai bisa mematikan ke sel sporanya. Spora bakteri itu kan merupakan bentuk atau fase dorman dari bakteri yang dia tahan terhadap gangguan dari luar ya. Nah, salah satunya zat kimia. Zat kimia ini dia tidak terganggu gitu oleh zat kimia sel spora itu. Dia tahan ya. Kecuali dengan sterilisasi. Kalau sterilisasi ini bisa sampai ke menghancurkan semua bentuk kehidupan ya, termasuk ke sel vegetatif atau sel sporanya. Oke, kalau desinfektan tadi menggunakan apa? Prinsipnya menggunakan zat kimia ya. Nah, zat kimia itu biasa kita sebut dengan istilah apa? Istilah desinfektan ya. Proses untuk mengendalikan mikroba dengan desinfektan namanya apa? Prosesnya? Kalau desinfektan bahannya, kalau prosesnya apa? Dikenal dengan istilah apa kalau prosesnya? Desinfeksi ya. Nah, proses penghancuran sel vegetatif dengan menggunakan bahan kimia itu namanya prosesnya desinfeksi ya. Nama bahannya namanya desinfektan. Desinfektan ini tidak memiliki daya penetrasi seperti tadi ya proses sterilisasi dengan panas, sehingga dia tidak mampu membunuh mikroorganisme yang terdapat di dalam celah-celah atau cemaran mineral. Ya, misalnya ya seperti celah-celah dilekukan bak gitu ya. Itu biasanya kita bisa jangkau bakteri-bakteri yang di celah-celah itu menggunakan proses sterilisasi. Caranya apa kalau misal membersihkan bak sterilisasinya? Yaitu dengan cara seperti apa? Ada yang tahu? Celah-celah bak yang tidak terjangkau oleh desinfektan bisa kita sterilisasi. Caranya dengan apa? Ada yang bisa menjawab? Silahkan di chat, boleh. Ada yang bisa? Bu. Ayo, gimana caranya supaya yang celah-celah itu bisa terangkat gitu? Caranya gimana proses sterilisasinya? Caranya dengan kita gosok ya. Penggosokan itu merupakan salah satu sterilisasi juga, yaitu sterilisasi fisik. Kita gosok menggunakan
spons atau dengan menggunakan alat penggosok ya, sampai ke celah-celahnya gitu ya. Kemudian setelah itu kita bilas dengan menggunakan bahan kimia. Nah, proses penggosokan itu bertujuan untuk mengangkat ke bahan-bahan spora ya, atau tingkat kehidupan yang lebih kecil seperti spora. Itu bisa ya. Nah, itu teknik sterilisasi ketika kita ingin membersihkan bagian celah-celah bak, yaitu dengan cara digosok ya. Nah, untuk masih di desinfektan ya. Nah, desinfektan itu tidak bisa membunuh spora sehingga dibutuhkan metode lain ya. Kalau ini untuk alat-alat lab, yaitu metodenya dengan menggunakan autoclave atau pengaplikasian desinfektan terhadap peralatan, lantai, dinding atau lainnya. Ini bisa disesuaikan ya, bahan yang dipakai itu disesuaikan dengan peralatannya. Biasanya untuk desinfeksi ya, alat-alat yang kita gunakan merupakan alat-alat yang terdiri dari benda mati ya. Biasanya yang kita berikan desinfektan merupakan alat-alat yang dia berupa benda mati. Kalau benda hidup dikasih desinfektan biasanya ini jarang gitu ya. Tapi ada memang ikan sakit diberikan treatment formalin ya atau formaldehid, tapi dengan dosis tertentu gitu ya, dengan sesuai anjuran dosisnya supaya ikan tetap hidup. Oke, nah ini untuk desinfektan ya. Kemudian ada antiseptik. Nah, ini antiseptik merupakan teknik pengendalian ya, yang dimana dia menggunakan bahan kimia yang kita terapkan kepada jaringan di kulit gitu. Jadi ini sebenarnya masih masih menggunakan desinfektan ya, bahan kimia, tetapi kita terapkan ke kulit gitu, yang dimana nanti tujuan dari pemberian antiseptik itu bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme ya. Sebenarnya tidak sampai membunuh semuanya, tapi paling tidak bisa mengurangi jumlah mikroorganisme dan menghambat pertumbuhannya. Gitu. Contohnya yang kita gunakan untuk obat merah ya, ada betadin, kemudian ini ada hidrogen peroksida ya. Hidrogen peroksida itu kita gunakan di apa sebenarnya? Ada yang tahu? Aplikasi pemberian hidrogen peroksida untuk antiseptik. Kita gunakan ke apa contohnya? Ke ini hand sanitizer ya. Hand sanitizer itu mengandung hidrogen peroksida untuk bahan antiseptiknya. Ya. Paham ya? Kemudian ada garam merkuri ya, kemudian ada borik acid dan triklosan. Nah, kalau untuk penggunaan sehari-hari kita biasanya memakai hidrogen peroksida ini. Kemudian ada bahan sanitasi ya. Bahan sanitasi ini suatu bahan yang mengurangi populasi mikroba sampai batas yang dianggap aman menurut persyaratan kesehatan masyarakat. Bahan sanitasi ini tidak bisa sampai membunuh semua mikroba, tetapi dia bisa mengurangi kepadatan mikroba sampai dianggap aman. Dianggap aman ini maksudnya sampai bakteri atau mikroba itu tidak menimbulkan penyakit gitu ya. Karena kalian pasti ingat bahwa mikroba bisa menimbulkan penyakit kalau sudah mencapai quorum sensing tertentu ya. Apa itu quorum sensing? Ada yang masih ingat? Kira-kira apa pengertian dari quorum sensing? Silakan bisa di chat atau sampai kalau sudah mencapai jumlah minimum ya, dia baru bisa tuh menimbulkan penyakit. Nah, sanitasi atau cleaning ya, ini sangat penting di dalam mengurangi jumlah populasi mikroorganisme pada suatu ruangan, tempat, atau lingkungan. Nah, aplikasi sanitasi ini lebih ke untuk menciptakan lingkungan supaya aman dari mikroba yang berbahaya, atau menciptakan lingkungan yang lebih higienis gitu ya, lebih bersih. Kemudian biasanya aplikasinya ke lantai, kemudian
ke meja, ke dinding ya, ke kaca gitu ya. Nah, biasanya apa? Bahan sanitasi yang kita pakai untuk membersihkan lantai. Contohnya apa? Gimana, Bu? Untuk bahan sanitasi ya, ini aplikasinya untuk menciptakan lingkungan yang lebih higienis ya, ruangan tempat kita tinggal gitu ya. Nah, contohnya seperti ke lantai gitu ya. Nah, kalau untuk ke lantai apa bahan sanitasinya yang sering kita pakai? Apa contohnya? Wah, Ya, karbol ya. Di dalamnya ada apa? Kandungan apa sebenarnya yang apa sebagai bahan kimianya? Apa di dalam karbol apa sih bahan yang bisa mengakibatkan ya mikroba itu mati gitu ya sering sampai alkohol. dia tidak bisa hidup ya. Nah, nanti akan ada ya slide berikutnya. Belum ya, belum tepat. Nanti kita lihat bahannya ada di slide berikutnya. Oke, ini untuk sanitasi di industri ya. Aplikasinya untuk menciptakan lingkungan tuh higienis ya, terutama saat kita apa namanya berada di lingkungan industri yang dimana industri makanan ya kan pengolahan makanan tuh harus higienis gitu ya sehingga proses sanitasinya kita aplikasikan ke meja, ke lantai, ke tempat apa namanya produksi ya ini apa namanya ke mesin-mesin yang digunakan untuk operasional gitu ya. Bisa dengan kalau ke meja bisa menyemprotkan alkohol, kalau ke lantai bisa menggunakan karbol seperti itu ya. Kemudian kalau untuk alat-alat atau mesin-mesin operasional bisa dengan menggunakan alkohol juga seperti itu ya. Paham ya untuk sanitasi ya? Paham, Ibu. Oke, bedanya desinfeksi, antiseptik, tadi apa gitu, paham ya? Untuk antiseptik itu aplikasinya ke tangan, ke kulit ya, ke lutut, ke siku gitu ya. Kalau sanitasi ke lingkungan kerja kita gitu ya, ke ruangan ya. Kemudian ini ada, nah ini di skip ya biar lebih cepat. Kemudian ada namanya bakterisida ya, dasar-dasar pengendalian menggunakan bakterisida. Nah, apa ini yang dimaksud dengan bakterisida? Bakterisida ini suatu bahan yang mematikan bentuk-bentuk vegetatif bakteri ya. Bedanya apa dengan bakteriostatis? Kalau bakteriostatis ini hanya dapat menghambat pertumbuhan bakteri tapi tidak sampai mematikan gitu ya. Nah, ini contohnya bisa fungisida. Fungisida ini untuk membasmi fungi, virisida untuk membasmi virus, porisida untuk membasmi spora-spora, kemudian bakterisida ya ini ya untuk membasmi bakteri. Kalau untuk bakteriostasis hanya untuk menghambat. Kemudian ada bahan antimikrobial. Bahan antimikrobial ini bahan yang mengganggu pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme apa namanya mengganggu pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme ya seperti antibakterial atau antifungal ya. Antibakterial ini contohnya apa? Ada antibiotik ya dan sebagainya gitu ya. Antifungal ini apa? Ini seperti salep ya, salep untuk mengobati panu ya. Panu itu kan yang penyakit yang diakibatkan oleh fungi seperti itu ya. Bahannya apa saja salepnya. Nah, itu bahan-bahan kimia atau bahan aktif yaitu bahan yang terkandung di dalam obat-obatan yang dimana bahan aktif itulah yang dia nanti akan mengganggu pertumbuhan dan metabolismenya. Kemudian ada terapeutik ya. Terapeutik ini merupakan bahan antimikrobial yang digunakan secara khusus untuk mengobati infeksi. Nah, ini kalau terapeutik ini merupakan teknik pengobatan dengan bahan-bahan antimikroba yang bersifat kimia ya. Kalau kemoterapeutik itu bersifat kimia gitu ya. Oke, nah ini pengendalian mikroba dengan sarana fisik. Contohnya pertama panas lembab. Panas lembab ini apa namanya sangat efektif untuk sterilisasi karena menyediakan suhu jauh di atas titik didih ya.
jauh di atas titik didih. Titik didih itu berapa kalau untuk air? Berapa derajat Celcius? Berapa derajat Celcius sebenarnya titik didih? 100 ya. Nah, ini kalau panas lembab itu di atas 100. Contohnya autoclave. Autoclave kita setting suhunya berapa kalau autoclave? Berapa derajat Celcius? Halo? Ya, Bu. Panas, teknik panas dengan menggunakan autoclave berapa derajat sebenarnya? Dia menggunakan suhu 121, Ibu. ya. Kita menggunakan suhu 121 untuk autoclave ya. Kemudian dengan panas yang tinggi dia bisa meningkatkan daya penetrasi sehingga sangat efektif untuk membunuh bakteri dengan cepat ya. Kemudian daya tembus kuat. Nah, dengan adanya sistem tekanan di autoclave itu kan dia menggunakan pressure yang tinggi ya, di mana tekanannya yaitu 5 kg per cm kubik ya. Nah, ini akan menghasilkan kelembapan yang tinggi sehingga mempermudah koagulasi protein sel-sel mikroba yang menyebabkan itu sel hancur ya. Nah, ini prosesnya. Kenapa bisa bakteri itu mati? Karena ini ada namanya kelembapan yang sangat tinggi. Dia akan mempermudah koagulasi protein sehingga bisa menyebabkan sel hancur. Nah, tapi kekurangannya apa? Dia tidak efektif terhadap organisme yang ada dalam bahan yang kedap uap gitu. Tidak dapat digunakan untuk benda-benda yang peka terhadap panas. Oke, bentar ya. Tadi ada itu. Nah, sekarang pengendalian mikroba dengan suhu panas yang lainnya. Yang kedua ini ada pasteurisasi. Pasteurisasi ini merupakan teknik untuk pembunuhan mikroba patogen dengan suhu terkendali berdasarkan waktu kematian termal bagi tipe patogen yang paling resisten untuk dibasmi. Nah, berdasarkan data ya data di jurnal-jurnal ilmiah bahwa pengelompokan patogen itu kan ada berapa tipe? Ada 3 ya. 3 itu apa saja? Silakan. Ada yang bisa menyebutkan? Tipe patogen ada 3, ada yang berdasarkan suhunya, ada jenis patogen termal ya kan. Termal ini merupakan patogen yang bisa tahan hidup di suhu tinggi. Nah, suhu tingginya berapa? Suhu tingginya dia maksimal 60 ya kan. Nah, untuk 60 sampai 65. Nah, di teknik pasteurisasi yang terbunuh ini hanyalah bakteri penyebab pembusukan ya, namun tidak pada bakteri lainnya. Sehingga sebenarnya pasteurisasi ini tujuannya kita panaskan dengan suhu 65 derajat Celcius yang dimana dengan panas 65 ini tidak sampai menyebabkan kerusakan protein susunya. Tujuannya lebih ke sini ya untuk untuk menekan pertumbuhan, tetapi tidak sampai menyebabkan kematian semua bakteri ya, dan tidak sampai menyebabkan kerusakan protein pada susu gitu. Sehingga ketika kita pasteurisasi ya, susu yang dipasteurisasi ini kira-kira masih ada bakteri tidak yang tumbuh di situ sebenarnya? Halo? Kira-kira masih ada bakteri yang tumbuh tidak di susu yang dipasteurisasi? Ada, Ibu. Ada gitu ya. Masih ada tadi kan banyak gitu ya. Sehingga bisa
tumbuh, tapi kebanyakan dia kan suhu 65, masih tahan sporanya dorman. Selain itu, dia juga bisa tahan. Nah, sehingga sudah ya dengan pemanasan gitu. Jadi yang target bakterinya yaitu bakteri pembusukan yang menyebabkan pembusukan itu yang kita ingin basmi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara penyimpanan susu kalau misal kita harus kalau misal di dalam susu itu masih terdapat bakteri yang tumbuh atau spora-spora bakteri yang tumbuh yang dimana nanti suatu saat dia bisa aktif gitu ya. Nah, gimana cara penyimpanan susu supaya aman dikonsumsi? Disimpan di suhu yang dingin. Iya, betul ya. Susu itu harus kita lakukan penyimpanan dengan benar ya, dengan baik dan benar supaya bisa tetap dikonsumsi. Cepat yang namanya bakteri bakteri di dalam susu itu namanya dia akan cepat tumbuh ya kalau disimpan di suhu kamar karena memang kebanyakan bakteri bisa tumbuh optimum di suhu kamar gitu ya sehingga nanti akan menyebabkan basi ya, menyebabkan penyakit ketika kita mengkonsumsinya. Nah, kemudian ini ada teknik tindalisasi. Tindalisasi ini pemanasan yang dilakukan pada makanan dan minuman kaleng. Ya. Kalau yang pasteurisasi biasanya pada susu atau makanan-makanan asam ya. Nah, ini tindalisasi ke makanan kaleng yang dimana tindalisasi ini dapat membunuh sel vegetatif sekaligus spora mikroba tanpa merusak zat-zat yang terkandung di dalam makanan dan minuman yang diproses. Nah, bedanya dengan pasteurisasi, spora-spora mikroba itu masih tetap ada gitu ya. Bakteri yang dorman itu masih tetap ada gitu ya. Kalau yang tindalisasi, spora mikroba ini sudah rusak karena adanya pemanasan 65 derajat selama 30 menit yang dilakukan 3 kali ya, yang dilakukan selama 3 kali atau 3 hari berturut-turut gitu. Kalau pasteurisasi tadi hanya 1 kali. Kemudian ada teknik boiling. Boiling ini merupakan pemanasan dengan cara merebus bahan yang disterilkan pada suhu 100 derajat. Nah, ini dengan direbus ya, boiling itu direbus. Boiling dapat membunuh sel vegetatif bakteri yang patogen maupun non-patogen. Jadi semua bakteri yang jahat maupun yang baik ya, bakteri yang nanti hidup di neraka atau bakteri yang hidup di surga gitu ya, yang baik atau yang jahat, tetap mati semua ya. Namun spora dan beberapa virus masih hidup biasanya dilakukan pada alat-alat kedokteran gigi. Nah, ini ya, kalau ini targetnya alat-alat kedokteran gigi seperti alat suntik, pipet, dan sebagainya. Kemudian pengendalian mikroba dengan oven udara panas. Nah, ini kalau oven ini pengendalian panas kering yang biasanya digunakan untuk mensterilisasi alat-alat laboratorium atau mensterilkan bahan yang tidak tembus uap atau yang rusak bila kena uap seperti minyak, kaca, peralatan tajam, logam. Contoh yang bisa disterilkan menggunakan oven, ini ada kaca ya, peralatan tajam, kemudian logam ya. Suhu efektifnya ini 160 derajat selama 2 jam. Jadi selain menggunakan autoclave, kalian bisa menggunakan oven. Tapi kalau untuk menggunakan oven, suhu efektifnya 160 selama 2 jam gitu ya. Nah, tapi kalau misal kalian sterilkan bahan-bahan yang tidak tahan panas gitu ya. Nah, ini akan merusak bahan-bahan itu gitu. Jadi yang bisa ini 3 jenis ini gitu ya, kaca, peralatan tajam, dan logam. Kemudian yang pengendalian berikutnya ada pembakaran. Pembakaran ini merupakan pemusnahan benda-benda tercemar yang tidak dapat digunakan kembali. Ya, ukuran pembakar ini biasanya besar ya kan, karena alat-alat
yang kita bakar ini biasanya ukurannya besar gitu ya. Tapi dia bisa menyebabkan polusi udara gitu karena akibat dari adanya gas pembakaran ya yang dihasilkan. Nah, contohnya apa? Misalnya contohnya kasur gitu ya. Kasur yang misalnya sudah tercemar tapi tidak dapat digunakan kembali, kita bakar, kita hancurkan. Kemudian ada teknik menggunakan cahaya ultraviolet. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan oleh teman-temannya ya, Faris. Ini kan laminar airflow ya kan. Nah, ini contoh gambar laminar airflow. Di kampus Sukabumi ada ya. Jadi ini merupakan alat sterilisasi menggunakan cahaya ultraviolet yang kita ketahui bahwa panjang gelombang cahaya ultraviolet ini bisa sampai ratusan ya kan. Nah, ini mengendalikan infeksi yang berasal dari udara gitu ya. Dia fungsinya untuk mendisinfeksi permukaan atau di udara ya. Nah, ini harus dapat diserap agar efektif, tidak dapat menembus kaca, transparan, atau benda-benda tembus cahaya menyebabkan iritasi pada mata dan kulit daya tembus rendah. Nah, karena ini daya tembusnya rendah ya, tidak dapat menembus kaca gitu ya, atau benda-benda tembus cahaya, sehingga ini tidak digunakan untuk sterilisasi benda-benda kaca. Paling kita gunakan untuk kultur bakteri gitu. Tapi biasanya penggunaan untuk kultur bakteri biasanya kita nyalakan sinar UV itu di awal sebelum kita kultur. Karena kalau kita nyalakan sewaktu kita kultur, akibatnya apa? Kita akan terkena radiasi ya kan dari sinar UV ini. Nah, nanti prosedurnya biasanya kita nyalakan dulu sinar UV-nya berapa menit, baru kita lakukan kultur. Ini sudah diajarkan kan ya oleh Kak Abia ya. Oke, nah kemudian selain sinar UV ada sinar X ya, sinar X, sinar alfa, beta, gamma. Nah ini berdasarkan apa? Berdasarkan dari panjang gelombang ya, ini akan mempengaruhi ke daya penetrasi. Nah untuk daya penetrasi yang paling baik gitu ya, ini yaitu sinar X. Oke, nah ini yang sinar alfa memiliki sifat bakterisidal. Bakterisidal itu apa? Bakterisidal merupakan sifat yang dapat membunuh bakteri, tapi tidak memiliki daya penetrasi. Sinar beta ini daya penetrasinya lebih besar. Oh, ini yang lebih besar beta, kemudian gamma ya. Gamma ini radiasinya besar dan efektif ya. Nah, ini biasanya aplikasinya untuk perlengkapan bedah yang peka terhadap panas serta alat-alat medis lainnya. Tetapi kekurangannya dia mahal ya harganya dan membutuhkan fasilitas khusus untuk penggunaannya. Biasanya hanya digunakan pada industri farmasi maupun industri kedokteran. Kemudian ada teknik filtrasi. Nah, filtrasi membran ini efektif untuk menyaring adanya mikroba yang hidup ya atau zat-zat biologis yang hidup yang dimana ini berfungsi untuk mensterilkan zat alir biologis yang peka terhadap panas. Misalnya larutan gula, serum, antibiotik, antitoksin. Teknik filtrasi ini prinsipnya menggunakan penyaringan di mana yang tersaring hanyalah bakteri. Karena apa? Karena ukuran dari filter membran ini dia disesuaikan dengan ukuran bakteri yang hanya berukuran mikron ya, dengan ukuran mikron gitu. Kalau virus dia nanomikron, kecil sekali. Nah, kemudian ada filter udara. Filter udara ini efektif untuk menyaring udara berisikan partikel atau high efficiency particulate air filter atau HEPA ya. Ini memungkinkan dialirkannya udara bersih di dalam ruangan tertutup sehingga aliran udara laminar atau laminar airflow ini berputar gitu ya. Jadi ini yang biasa ini yang diterapkan sekarang ya setelah setelah adanya ini aplikasinya biasanya di daerah yang sering terdampak kebakaran hutan ya. Maksudnya di sini apa? Pencemaran polusi udara akibat kebakaran hutan itu kan akan mudah sekali masuk ke rumah-rumah ya, ke rumah penduduk. Nah, biasanya daerah yang sangat gampang atau sering terdampak oleh kebakaran hutan, dia mempunyai rumah-rumah itu biasanya menyediakan atau mempunyai filter udara yang dimana nanti
partikel kotor atau gas kebakaran ya, sisa pembakaran itu nanti akan disaring, kemudian udara besi yang nanti akan diputar seperti itu. Paham ya ini ya? Oke, untuk filter membran ini seperti ini ya sistemnya. Jadi ini membran filter. Jadi sebenarnya membran filternya itu hanya berbentuk lembaran gitu ya, berbentuk lembaran. Nah, alatnya bisa menggunakan siring. Nah, ini alatnya menggunakan siring khusus untuk membran filter, nanti membrannya di sini. Seperti itu. Oke. Waktunya masih 5 menit ya, saya minta waktunya ya. Ini belum selesai slide-nya. Kemudian setelah tadi membran, kita ada pencucian ya. Fisik ini bisa menggunakan sabun gitu ya, karena dia kan mempunyai bahan sodium klorida gitu ya, yang sifatnya bisa membunuh kuman ya, mengurangi flora mikroba yang diterapkan pada tangan. Dan ini tambahan ya, ciri-ciri bahan antimikroba yang ideal ya. Ini pertama dari kita lihat aktivitas mikrobialnya. Jadi bahan antimikrobial kalau bisa pada konsentrasi rendah harus mempunyai aktivitas antimikrobial spektrum luas ya. Sehingga dia bisa mematikan berbagai macam mikroba ya. Percuma kalau kita pilih bahan antimikroba tapi spektrumnya tidak luas gitu ya. Nah, yang kedua kelarutan. Kelarutan untuk aplikasi di ikan paling tidak bahan antimikroba harus bisa larut dalam air gitu ya. Supaya apa? Supaya dia bisa dioksidasi gitu ya, larut kemudian nanti dioksidasi sehingga sampai aman digunakan. Kemudian stabilitas. Stabilitas ini bila dibiarkan lama maka tidak terjadi perubahan yang terlalu signifikan gitu ya, seminimal mungkin kalau bisa perubahannya. Sehingga daya penetrasinya cepat, daya penetrasinya tetap ada ya, tetap stabil. Kemudian tidak bersifat racun bagi manusia atau hewan lain tentu ya. Kemudian dia homogen, bersifat homogen itu artinya komposisi semua sisinya itu sama ya, pH-nya sama ya. Kemudian banyak faktor yang lainnya, nanti dibaca ya. Nah, ini contoh kelompok utama bahan antimikroba kimiawi tadi yang saya bicarakan di awal. Apa kandungan dari karbol? Kandungan dari karbol itu di sini sebenarnya bahan aktifnya fenol ya. Nah, di dalam obat pel atau bahan untuk sanitasi lantai ini kandungannya fenol yang paling utama. Kemudian alkohol. Kalau alkohol ini digunakan untuk apa? Untuk bahan untuk antiseptik bisa ya. Halogen iodium untuk antiseptik ya. Halogen iodium ini apa? Contohnya, produknya yang kita gunakan sehari-hari. Apa contoh dari halogen iodium? Ada di produk apa biasanya untuk desinfeksi kulit? Apa contohnya? Betadine ya. Ini contoh produknya untuk halogen iodium itu betadine. Biasanya untuk sterilisasi atau bahan antiseptik untuk kulit yang setelah terjatuh itu biasanya pakai betadine. Tapi sekarang aplikasi betadine kan sudah mulai dihindarkan ya. Kalau dulu kan orang zaman dulu masih pakai betadine. Nah, sekarang ini masih dipakai tapi setelah memakai betadine harus dicuci menggunakan alkohol. Karena apa? Karena betadine itu bersifat lengket ya. Bersifat lengket. Iya enggak? Kadang kan masih ada bekas warna-warna gitu ya kalau misal kita setelah menggunakan betadine, betul ya? Betul, Ibu. Setelah menggunakan betadine, aplikasi sekarang yang terupdate ini harus dicuci alkohol gitu ya. Kemudian klor. Nah, klor atau persenyawaannya seperti klorin, kaporit, itu merupakan bahan desinfektan yang sering dipakai di aquaculture. Fungsinya apa? Fungsinya untuk desinfeksi air ya. Klor ini ada yang bersifat padat, ada yang bersifat cair. Ada yang sudah pernah lihat klorin atau kaporit? Pernah, Ibu. Oke, pernah ya. Belum, Nanti Ibu. yang belum bisa ke kampus, nanti kita belajar bagaimana dosisnya, bagaimana cara mengukur takarannya ya. Nanti bisa belajar sama saya. Ya nggak apa-apa ya, jangan malu-malu kalau mau minta penjelasan atau tutorial bisa ke kampus. Ya, tapi
masih pandemik gini harus tetap jaga prokes ya. Kemudian ada aldehid. Aldehid ini golongan persenyawaan dari formalin ya untuk fumigasi atau pengawetan jaringan. Kemudian ada kemosterilisator gas. Ya, ada persenyawaan amonium dan sebagainya. Ini nanti dibaca ya. Zat kemoterapeutik ya, antibiotik contohnya juga dibaca ya karena waktunya tidak cukup. Nanti slide-nya saya masukkan ya, kalau tidak salah beberapa slide